Kita lagi live ini Mbak. Kita buat konten YouTube. Kita sengaja mau lihat-lihat ini. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi berjumpa dengan saya di sini ya, Leo. Kali ini teman-teman, saya akan mau ngajak kalian keliling di dalam Nagoya Hill ya. Karena memang untuk saat ini kita nggak bisa jauh-jauh untuk mengantisipasi penyebar luasan virus corona. Ya, jadi teman-teman, di depan ini nanti akan saya perlihatkan sama kalian semua di rumah. Di dalam komplek Nagoya Hill ini kota mati ya. Ya, kita berharap tentunya dampak corona ini segera berakhir ya teman-teman. Saya saja dalam sepekan ini juga baru keluar teman-teman. Jadi di depan ini seperti yang Anda lihat teman-teman, inilah dia suasana ruko di sekeliling Nagoya Hill Batam ya. Seperti yang Anda lihat pada tutup semua. Coba kita lihat ke belakang lagi teman-teman. Nah, itu dia, pada sepi semua. Ini ruko di depan ini pada tutup semua juga teman-teman ya. Ya teman-teman, itulah dampak dari virus corona ini. Ini semua pada tutup ini. Biasanya meskipun hari libur, ini tetap buka ini ya. Ini tentu tidak terlepas dari dampak COVID-19 ini. Kita akan berjalan ke atas ya. Sekaligus saya mau ajak teman-teman untuk berolahraga. Stay at home, biar saya berikan informasi kepada Anda. Cocok ya? Aduh, kos-kosan juga ternyata ya. Nah teman-teman, habis ini nanti saya akan mau ajak teman-teman nanti juga berkeliling kota Batam ya. Nanti akan saya buat juga nanti videonya. Jadi bagi Anda yang sudah lama tak ke Batam, bisa juga melihat Batam nanti ya. Meskipun hanya lewat video. Nah ini di depan Nagoya Hill ini sudah mulai sepi. Nah, ini pertokoan di depan Nagoya Hill juga tampak tutup. Biasanya hari-hari Minggu begini parkir ini pada penuh semua nih. Nah ini ya, nggak ada orang. Ya. Lumayan juga olahraga nih teman-teman. Nah ini di depan Nagoya Hill, salah satu hotel terbesar ya. Kita belum tahu apakah itu sepi atau bagaimana, karena dia dibatasi dengan dinding. Bisa kita lihat juga dari sini. Nah, ini nih teman-teman, di bagian depan Nagoya Hill ini juga ompong jalannya. Nah, biasanya ini berisi semua ini. Nah, ini berisi semua mobil-mobil. Tapi untuk saat ini Anda saksikan sendiri, ada kosong. Seperti bukan kota ya. Ya teman-teman, itulah dampak virus COVID-19 ini. Luar biasa dampaknya. Bukan saja hanya di Batam, bahkan ratusan negara di dunia sudah kena imbas COVID-19 ini. Ya, kita berharap, kita doakan pemerintah Indonesia
selalu sehat ya, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saya mohon teman-teman, kebijakan-kebijakannya jangan dibully terus ya. Yang penting sama-sama kita mencari solusi ya. Inilah teman-teman. Ini di depan hotel ini juga tampak sepi sekali. Ini. Nah, kita sudah di depan pintu timur ini. Seperti yang Anda lihat ini. Kalau pernah Anda lihat foto-fotonya ini, ada tulisan Nagoya Hill. Nah, persis saya di depannya ini nih. Sepi, kosong. Ini pintu keluar, pintu timur. Juga terlihat kosong. Nah, ini teman-teman. Ini pertokoan-pertokoan di sana semua pada tutup. Hanya sebagian yang buka. Nah, ini dia nih teman-teman. Nih, tampak jelas kan? Nah, ini teman-teman. Di sini teman-teman biasanya di depan ini ada air mancur ya, tapi nggak berfungsi mungkin karena sepi. Jadi mungkin untuk mengurangi biaya operasional juga mungkin ya. Nah, ini sepi juga. Aduh, luar biasa. Sedikit saya informasikan buat teman-teman semua, di seputaran Nagoya Hill Batam ini juga mataharinya cukup terik, terasa hangat di kulit. Ini nih, pertokoan pada tutup semua ini teman-teman ya. Kita udah keliling setengah ini. Nah, kita mau ke depan ini nih. Ini ya. Oke. Lawan corona tuh udah meledak sama kita tuh. Oh iya. Halo guys, ya kita ajak keliling ya. Belum Bang. Nanti kita ini. Jadi ini suasana Batam ya. Kita masih di seputaran Nagoya. Nanti teman-teman akan saya ajak ya di mengelilingi Batam hari ini. Nah, kita coba dulu ya. Bagaimana suasana Batam pada hari Minggu 19 April 2020 ya, pasca dampak corona ini. Seperti yang Anda lihat tadi, itu lampu merah saja udah sepi ya. Ini Nagoya, ini masih seputaran Nagoya. Biasanya di sini ramai banget, tapi ya seperti yang Anda lihat, seperti ompong ya, bak kota mati. Ya, kita berharap tentunya dampak corona ini segera berakhir ya. Ya, ini teman-teman, bisa Anda lihat ini udah ompong nih. Nah, halo guys, jadi saya tidak sendirian, ada abang saya di sini ya, salah satu pengusaha muda ya, mungkin tidak asing lagi, CEO Batam News ya .co.id, namanya Bang Juri Muhammad. Bang, Ya. dada dulu Bang, apa kabar hari ini Bang? Halo. Ya. Kabar baik. Kabar baik Bang ya. Kita lagi jalan nih. Ya, Kita mau kemana nih Bang? kita lihat kota Batam ya, sampai ke Punggur nanti. Oh gitu. Seperti apa? Coba kita cek apakah sepi. Tadi kita udah lihat beberapa memang kosong ya jalannya. Mungkin saran Bang kepada masyarakat kita yang masih belum melek terhadap stay at home ini Bang. Ya, bagi yang nggak ada kepentingan apa-apa, saya pikir harus stay at home ya, atau tetap di rumah saja, dan untuk menjaga-jaga agar tidak terjadi atau tidak tertular virus COVID-19. Karena di Batam angkanya udah semakin bertambah ya, klasternya, penularannya udah transmisi lokal atau penularan secara lokal gitu di Batam. Kalau dulu kan hanya dari Jakarta, dari luar negeri, dari mana orang Batam tertular karena pulang dari Jakarta. Nah, sekarang kan juga penularannya sudah mulai dari orang ke orang di Batam. Jadi waspada dan tetap jaga kesehatan, dan juga kalau nggak ada keperluan tetap di rumah begitu. Bang, boleh ngomong ini apa yang menjadi trending berita di batamnews.co.id Bang?
Yang pastinya soal bagaimana orang menghadapi kondisi saat ini tanpa pekerjaan, PHK, ancaman PHK yang luar biasa ini, kita ke depan kita nggak tahu seperti apa. Nah, ini yang menjadi PR besar bagi kita semua, bagi pemerintah juga, bagaimana ini kita bisa keluar dari krisis ini gitu. Karena ini krisis akan terjadi secara global gitu ya. Semua tidak bisa bekerja, semua bidang usaha tutup, dan hampir seluruh sektor terpukul di sini, hampir semuanya. Jadi ini sangat memprihatinkan ya. Banyak yang juga mengirimkan atau mengadu kepada kita anak kos, katanya kan mereka anak kos dirumahkan, nggak ada gaji, nggak boleh keluar lagi dari Batam, atau nggak diterima di kampungnya, tapi di sini juga nggak tahu mau makan apa. Jadi kepada pemerintah kita harapkan agar penyaluran sembako itu benar-benar tepat sasaran dan skemanya juga harus rapi, jangan lagi konvensional gitu ya. Sehingga semua bisa terlayani dengan baik. Kalau masih konvensional nanti kita khawatir justru akan membuat ricuh. Bang, ini siang ini ada saya ngobrol ya dengan teman-teman kita jasa pangkas tadi Bang ya. Katanya kami ini juga kena dampak COVID-19 ini loh. Ya. Tapi terkesan pemerintah tidak memperhatikan kami, yang diperhatikan hanya ojol. Mungkin sebagai salah satu pemerhati sosial Bang, juga pengusaha, apa yang bisa memberikan saran kepada ya semualah, bukan hanya pemerintah juga. Ya gimana ini, psikologinya semua kena. Kalau ojol ini kan yang paling di depan atau paling beredar setiap hari, sehingga mereka yang lebih dahulu terperhatikan. Mungkin yang beri bantuan juga takut nih, muter-muter kemana-mana, ke pertokoan, ke rumah-rumah, mungkin mereka juga nggak punya swadaya itu kan. Jadi sehingga yang punya kendaraan atau ojolnya gitu. Satu lagi ojol juga ketika terjadi dampak seperti ini, ojol yang paling di depan potensinya juga mereka sangat rentan terhadap provokasi juga ketika situasi tidak terkendali. Jadi mungkin itu juga salah satu pertimbangan. Baik, Bang, oke, terkait dengan bantuan Bang, itu menarik bagi Ya. saya Bang. Jadi kan kalau misalkan dibagi secara konvensional itu memang rentan menimbulkan ya Iya. kecemburuan sosial atau Ya, bahkan betul. sunat menyunat ya, kita anggap seperti itu. Nah, seperti apa rekomendasi kepada pemerintah Bang terkait dengan pembagian ini agar supaya merata ini, agar tidak ada yang marah nanti di kemudian hari? Saya udah beri saran ke Pak Wali Kota waktu ketemu pekan lalu agar ini didistribusikan dengan skema yang bagus, itu dengan cara kalau aplikasi mungkin masih belum sanggup barangkali, tapi setidaknya melalui call center gitu. Ini pengusaha juga saya kemarin sarankan, jadi call center ada beberapa, jadi siapa yang butuh sembako ada dua cara ya, konvensional juga tetap jalan, tapi untuk meratakan semuanya. Dan ini ada call center, oh saya ini di blok ini yang belum punya beras, silahkan ditelepon ke call center tersebut. Atau ada yang belum kebagian nih, mau pembagian belum ada kebagian di call center, nanti diantar sama kurirnya Gojek. Gojek tentunya juga kerjasama dengan Gojek, Telkom kan, buat call center gitu, sehingga semua bisa nelpon, termasuk kondisi mereka, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan. Karena kalau semuanya chaos, ya rugi kan kita semuanya gitu. Jadi teman-teman, itulah wawancara saya dengan Abang Kita Curi ya, yang sudah tidak asing lagi. Jadi itu dulu, sembari kita jalan-jalan melihat ya bagaimana situasional Kota Batam.
sama Abang Juri. Mantap ya pelayanannya ya. Siapa namanya Mbak? Siapa namanya Mbak? Kita lagi live ini Mbak. Kita buat konten YouTube. Kita sengaja mau lihat-lihat ini perkembangan ini. Ini masnya juga ya. Pokoknya pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau ini tanggap dengan situasi corona ini ya. Kita berharap situasi corona ini segera berakhir ya. Tidak ada penyampaian Bang? Itu aja ya.